Yang saya hormati Bapak narasumber kita yang selalu kita nanti kabarnya di info ASN deh. Terutama masalah pusaka. Ya monggo kondur itu ayam nemen ya Bu ya. Oke, Bapak Ruswanto Sarjana Manajemen serta Bapak Ibu peserta Bintek yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul ya. Nah, sebelum kita memasuki acara sesi utama pada hari ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan sedikit pengantar tentang profil narasumber kita yang tentunya sedikit banyak panjenengan tahu bahwa beliau adalah Bapak Ruswanto Sarjana Manajemen. Beliau bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Tegal sebagai peranata sumber daya manusia aparatur mahir. Pengalaman binteknya yaitu beliau pernah mengikuti kegiatan bintek tentang manajemen kinerja ASN tahun 2023. Untuk itu beliau tepat untuk menjadi narasumber kita tentang materi kenaikan pangkat. Nah, hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait kenaikan pangkat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tegal khususnya. Nah, tentunya akan sangat bermanfaat ya bagi kita semuanya, khususnya dalam memahami bagaimana sih proses dan strategi terkait kenaikan pangkat, di mana kita tahu ada syarat terbaru ya untuk naik jabatan, yaitu ada ujian kompetensi bukan komputer ya, UKOM. Nah, baiklah tanpa berlama-lama, marilah kita sambut narasumber kita, Bapak Ruswanto Sarjana Manajemen, untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua PGRI Capsus Kemenang Kabupaten Tegal beserta jajaran pengurus yang kami muliakan, Bapak Ibu Guru semuanya, pahlawan dengan tanda jasa lencana maksudnya, tanda jasa lencana. Alhamdulillah pada hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan kalian semua silaturahmi, dan terima kasih kepada moderator dan semua pengurus PGRI yang sudah menyelenggarakan kegiatan semacam ini, yang tentunya informasi yang sering kami share di grup, mungkin ada yang bosan membaca, ada yang sekedar membaca, ada yang membaca setelah itu ditutup nggak dipahami dan sebagainya. Jadi lebih efektif, efisien biasanya bertatap muka. Ibarat orang kangen, kalau nggak ketemu ya nggak terus kangen terus itu. Karena mudah-mudahan hari ini kita bertemu bersilaturahim untuk
belajar bareng, memahami regulasi yang ada. Tentunya Bapak Ibu pasti semua ASN, PNS khususnya, dan terutama guru pasti pengen naik pangkat semua. Saya juga pengen naik pangkat, tanya pasti naik pangkat sama. Dan ketentuan regulasi yang ada itu terus berganti, terus kalau kita nggak mengikuti ya kita akan ketinggalan informasi. Untungnya di Kabupaten Tegal ada info ASN, walaupun ya ada yang membaca yang tadi kami sebutkan. Apalagi yang ditunggu pasti ketika pusaka error, jadi masuk sama info itu Pak. Menunggu kondu gitu. Terus terang kemudian sebelum masuk ke kenaikan pangkat ya, jadi mengeluarkan undang-undang. Saya sampai HP saya diganti Bu. Alhamdulillah berkah dari pusaka, HP saya akhirnya beli baru lagi. Karena HP yang lama full, nggak bisa digunakan karena sudah full ya. Mau di reset eman-eman datanya, akhirnya ada yang berbaik hati, ya udah beli, bukan dibelikan, beli sendiri maksudnya. Akhirnya ganti yang RAM-nya lebih banyak. Kemarin kan cuma 30 GB. Itu berkat dari pusaka, berkat dari panjenengan sering WA saya. Dan apunten yang kata-kata saya nggak bisa balas satu persatu, pengennya balas satu persatu, tapi pertanyaannya ya sama itu, Mas pusaka error kayak gitu. Jadi sekarang bahkan saya ngecek nama saya di kontak Bapak Ibu semua, ada yang nulis Ruswanto Pusaka. Kan bisa ngecek ya, kita kan bisa ngecek nama saya di Bu Hajaristen, nama saya apa ya? Ada yang tulisannya, saya ngecek di get kontak, kan ada di akhir itu. Ada yang Ruswanto absen, ada yang Ruswanto Pusaka, pirang-pirang. Terus terang Bu, saya juga ya di sini kan pelaksana regulasi saja, tidak bisa. Kalau dulu memang di kantor itu ada 2 absen yang hak cipta kami, kepegawaian bikin absensi, presensi online. Alhamdulillah itu lebih akuntabel karena satu HP satu user. Kalau pusaka kan panjenengan nggak bisa absen, punya HP sendiri, punya temennya. Sampai temennya mengabsen panjenengan terus ya ada. Ada Bapak Ibu contoh. Pak Nurholis nggak bisa absen, ternyata pinjam punya Pak Bukhari. Login pakai punya Pak Bukhari. Ternyata HP-nya Pak Bukhari itu login terus, bukan miliknya Pak Bukhari, miliknya Pak Nurholis. Gak tahu absen terus absen. Barang cek akhir bulan itu, loh kok potongan saya banyak banget. Ternyata betul loginnya sebelum versi 3 ya. Sekarang versi 3 lebih aman. Karena versi 3 itu amannya 1, walaupun sering error ya, karena ini kan transisi data, ada mutasi data di sini. Karena mohon maaf Bapak Ibu, orang pusat kami juga yang dibawa pakai. Saya tahu teman-teman yang di madrasah ada yang pakai fake GPS, saya juga tahu. Tapi kan bukan ngomong tua terus kan lebih enak. Pakai fake GPS ya ada yang diabsenkan ya banyak. Nah makanya versi 3 itu nantinya 1 mau pakai face recok pakai wajah nanti. Jadi siap-siap ya, siap-siap pakai wajah. Karena nanti tukinya mau 100%. Jadi kalau mau tukinya 100%, kesejahteraannya naik, otomatis sistemnya juga harus diperbarui, diperbaiki. Nah kalau dulu versi 2 kan ketika dengan buka pusaka otomatis login sudah user. Tapi sekarang versi 3 itu harus login. Kalau sudah keluar harus login lagi. Itu versi 3. Walaupun ya masih sering error. Tapi tenang Bapak Ibu, selama masih ada admin boleh lakukan saja, sehat. Saya kadang lagi sambangan saja Bapak Ibu. Saya pengen kumpul sama anak di pondok, ya pada WA. Gak apa-apa. Tapi ya mohon maaf, mohon dimaklumi, nggak bisa jawab satu persatu. Nanti saya jawab di grup. Paling ditunggu-tunggu adalah sugeng kondur. Dan hari ini ada yang masih tanya lagi, Pak kemarin kok masih kosong, coba dicek sekarang. Sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Baik, masuk maupun pulang. Kalau mau pulang hari ini saya masukkan juga bisa. Gimana Pak?
Ya bisa diatur. Makanya ngapunten kalau pusaka roda ditinggal saja HP-nya, nggak usah WA, nggak usah ngajar saja, fokusin saja. Kalau pulang sih Pak. Dalam Pulang. pulang. Iya. Sepenting saya tahu errornya, nanti saya bukan absenkan ya, jangan sekali-kali ngapunten. Harus saya absenkan. Saya ya buka sistem, terus kami di sistemnya pengaduan massal ke pusat. Ada yang WA saya kayak gitu enak banget, Pak, saya absenkan ya Pak. Iya. Marahin ya. Makanya saya coba saya cek di kontak nama saya apa, saya penasaran, ternyata betul Ruswanto Pusaka. Ya mudah-mudahan benar-benar pusaka. Baik, Bapak Ibu yang dihormati, ini sebagai awal ya, karena memang pusaka itu trending. Siap-siap saja nanti pakai wajah, nanti dipercantik, dipergantung. Baik Bapak Ibu yang dihormati, untuk selanjutnya terkait dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu yang mesti siapapun pengen naik pangkat tapi nggak tahu prosesnya seperti apa. Untuk regulasinya, Bapak Ibu tahu bahwa dulu tahun 2000 sekitar 2022-2021 pernah ada wacana bahwa jabatan fungsional, kami menyebutkan jabatan fungsional, ada guru, ada analis, ada perencana, itu dalam rumpun jabatan fungsional. Dulu Bapak Ibu pernah dengar wacana bahwa guru kenaikan pangkatnya akan otomatis. Sekarang sudah terjadi. Sudah otomatis 4 tahun. Baik yang bikin dupak atau tidak. Dulu kan Bapak Ibu kalau nggak bikin dupak ya didupak. Naik pangkat sih, mengenai pangkat sampai 10 tahun dan naik pangkat, ternyata kalau saya tanya ternyata nggak bikin dupak. Sekali bikin dupak dibikin. Jadi nggak tahu dupak seperti apa juga nggak tahu. Karena ada apa namanya agen dupak juga. Seperti beres. Saya tahu karena masuk untuk pegawaian. Saya juga dulu kan di keuangan. Saya masuk di Kementerian Agama itu tahun 2005. Saya bagian persuratan, terus diangkat jadi ajudannya Pak Mubin waktu itu, sampai rumah dinas saya suruh penghuni. Saya kan dulu surat jadi bolak-balik jauh. Dulu punya motor, saya dari nol Bapak Ibu. Saya dari nol, makanya ngertinya sekarang senang dia dari nol. Sampai saya menempati rumah dinas yang Pak Kepala karena suruh nyatet kegiatan Pak Kepala kemana saja. Tidak harus diangkat. Di keuangan 9 tahun kemudian masuk ke kepegawaian. Nah, saya belajar dari nol dupak itu seperti apa, tak belajar. Ternyata seperti ini. Ternyata mudah Bapak Ibu kalau mau. Mungkin terkadang kita nggak ada kemauan. Nggak ada kemauan, aslinya punya kemampuan tapi nggak ada kemauan. Tapi dengan berjalannya waktu, yang biasa bikin dupak naik pangkat sampai 10 tahun, sampai hampir 12 tahun naik pangkat gara-gara ngebikin dupak. Akhirnya pemerintah tahu bagaimana caranya biar guru jabatan fungsional bisa naik pangkat otomatis, yaitu 4 tahun. Karena kenaikan pangkat otomatis itu regulernya baik yang staf maupun yang pejabat itu 4 tahun. Kalau guru kan tergantung bisa 2 tahun jika nyusun dupak. Kalau nggak nyusun dupak ya nggak bakalan naik pangkat. Dengan kasus seperti itu maka pemerintah BKN Permenpan muncullah regulasi Permenpan nomor 1 tahun 2023, yang mana di situ disebutkan ada terkait dengan angka kredit bagi jabatan fungsional. Karena saya sedang belajar bareng dengan Bapak Ibu sebagai guru, maka saya menyebutkan jabatan fungsional guru. Diperkuat dengan Per KPKN nomor 3 tahun 2020, nanti bareng-bareng belajar. Karena dengan adanya Permenpan nomor 1, yang pak konvensional itu harus diintegrasi. Persyaratannya karena pintu masuknya Bapak Ibu naik pangkat di tahun 2024, pintu masuknya adalah pak integrasi. Kalau nggak punya pak integrasi, nggak bakalan bisa punya pak konversi. Jadi ketika ya, sebagai pengetahuan saja, sebagai knowledge, sebagai wawasan bahwa PAK itu ada 3 model.
Yang pertama pak konvensional yang dulu, pak konvensional yang berdasarkan Perka PKN nomor 11 tahun 2022. Kemudian ada pak integrasi dengan turunnya terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nanti ada Perka PKN nomor 3 tahun 2023 terkait angka kredit. Nanti fokus angka kredit malam ya. Karena persyaratan naik pangkat harus punya angka kredit walaupun otomatis 4 tahun. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu bisa naik pangkat, bukan naik jenjang ya, saya bilangnya naik pangkat karena ada dua pemahaman, satu naik pangkat, yang kedua naik jenjang, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Yang tadi disebutkan Bu HSN ada UKOM, uji komputer. Ya kan memang pakai komputer kan, sampai ketika kemarin membuka KJ tahap 2, tahap 3 ada yang kemukan. Pak Kacu sudah jawab soalnya panjang, ternyata nggak lurus. Kan soalnya panjang-panjang ya, Mas Buan ya. Soalnya kan panjang banget. Kakak Kacu buat itu namanya kenaikan. Nah, di kenaikan pangkat itu, baik kenaikan pangkat dan jenjang, persyaratan bagi jabatan fungsional harus memiliki angka kredit walaupun otomatis. Nanti perhitungannya langsung aja. Ya. Peraturan PK nomor 3 tahun 2023, apakah butuh angka kredit bagi jabatan fungsional bagi guru? Jawabannya adalah masih ada, tapi tidak bikin lupa, tidak bikin putar kegiatan, tapi pakainya predikat kinerja atau yang biasa kita kenal dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Nantinya angka kredit dikonversi dari SKP golongan 3, golongan 3B guru ahli apa Bapak Ibu? Golongan 3A 3B guru ahli pertama. Itu nilainya secara otomatis jika kinerjanya baik nilainya 12,5 itu sudah paten. Kalau 12,5 ada golongan 3A di sini, kayaknya sudah enggak ada ya. Kemarin terakhir di bulan Oktober kami mengentaskan golongan 3A biar bisa naik 3B semua. Yang guru karena nilainya bisa kami bantu kalau golongan 3A 3B karena PAK yang menerbitkan itu kepala kantor, jadi bisa kami bantu setiap kan belum nggak pernah bikin lupa tak bikinin 1 tahun ngajar nilainya kalau golongan 3 berapa ya 10, segitulah saya nggak yang konvensional 10, sekian setahun berapa tahun dikalikan nanti diintegrasi. Kalau golongan 3A ke 3B itu hanya membutuhkan nilai 50 angka kreditnya 50, 3A ke 3B itu hanya 50. Jadi kalau 12,5 kali 4 sama dengan 50. Itu artinya bahwa kenaikan pangkat guru itu otomatis 4 tahun. Baik yang 3A maupun yang 3C ke 3D. Ada yang 3C? Nggak ada nggak? Nanti kalau ada teman-teman guru yang dari Kemenag, dari madrasah negeri ada yang 3C, biar cepat naik pangkat integrasinya harus ada. 3C ke 3B hanya butuh 100, 3C ke 3D butuhnya 100. Nilai 3C ke 3D, 3C ke 3D berarti guru ahli muda. Jabatannya guru ahli muda. Nilainya setiap tahun nilainya 25 ke 100 berarti 25 kali 4 tahun berarti 100 bisa naik pangkat otomatis 4 tahun berdasarkan dari 2024 ya. Kalau yang punya 1 bisa cepat. Makanya nanti saya ngaku pintu masuknya adalah pak integrasi. Pertanyaannya apakah ada guru kita yang belum punya pak integrasi, itu pertanyaan. Kamu bagi yang pengen, yang sudah mendekati pensiun memang sudah, lah saya udah nggak bikin pak integrasi, memang ada. Tapi bagi bapak ibu yang masih punya peluang untuk naik pangkat dan naik jenjang, naik jenjang berarti kan dari guru ahli pertama ke guru ahli muda 3B ke 3C, contohnya Pak Akrom ke guru ahli pertama ke guru ahli muda.
Sebelum Permenpan memang gampang 3B ke 3C tanpa hukum, tapi dengan terbitnya Permenpan nomor 1 mengamanatkan bagi jabatan fungsional yang mau naik jenjang dari pertama ke muda ke madya, persyaratannya adalah uji kompetensi komputer, uji kompetensi apapun jabatannya. Saya juga kalau mau ke muda contoh, ke pertama harus hukum dulu. Saya ikut hukum 2 kali. Dulu ketika mau passing dari jabatan pelaksana pengembang kepegawaian menjadi analis ilmu hukum yang uji adalah BKN pusat, Zoom ini. Baik ada tertulisnya, kalau bukan enak tertulis saja. Kalau kami ada wawancaranya lewat Zoom. Kemudian yang pangkat kemarin terakhir juga ikut hukum. Syarat ikut hukum, karena ini bahas hukum, harus angka kreditnya harus memenuhi syarat dulu. Kalau ke pertama ke muda nilainya 100, muda ke madya minimal 200. Makanya ngambut Bapak Ibu, bagi teman-teman yang saldonya kurang, pak konvensionalnya gara-gara gak pernah bikin dupak, punyanya dupak terakhir tahun 2020, tahun 2010. Berarti nggak bikin dupak berapa tahun? 14 tahun. Saya bolak-balik mengumumkan kami siap membantu yang golongan 3D 4 ke bawah, karena yang menerbitkan adalah ambil. Saya berapa kali nge-share itu. Masih ada yang belum mengindahkan. Masih ada yang kemarin lapor, Pak saya belum punya pak integrasi. Ternyata saya cek pak terakhirnya itu tahun 2010. Akhirnya kan saldonya sedikit karena nilai dasarnya kan dikurangi 100, kurangi 200, dikurangi 400. Kalau yang 3C 3D nilai dasarnya dikurangi 200. Kalau konvensionalnya jumlah kumulatifnya cuma 300, berarti sisanya tinggal 100, belum bisa ikut hukum. Tapi nunggu hukumnya nunggu 4 tahun lagi karena harus 200, 100 tambah 100. Untuk menuju 100 kan berarti 4 tahun. Makanya kuncinya ada di pak konvensional. Maka kalau 3D, 3C, 3B, 3 bisa kami buka peluang waktu itu per 1 Juni 2023 masih bisa kami ajukan. Tapi kalau yang golongan 4A, 4B kami nggak bisa bantu karena harus lewat simpem yang penilainya adalah pusat. Rata-rata yang nilai saldonya memprihatinkan karena nggak pernah bikin dupak itu golongan 4A, 4B. Ya karena itu, karena sudah perasaan saya sudah golongan 4 nggak mengajukan. Para temennya naik pangkat baru pengen naik pangkat. Jadi kasus seperti itu karena golongan 4A, 4B itu nilai dasarnya dikurangi 400. Contoh punya pak terakhir itu kenaikan pangkat terakhir 2012. Kenaikan pangkat ke-4 2012 dengan nilai pak sekitar 403. Maka pak integrasinya adalah 3. Untuk naik pangkat ke 34B itu 150. Nilai saldonya 3, bisa naik pangkat Bapak Ibu, tapi 4 tahun harus sabar. Tapi kan enak nggak bikin dupa dan membuat ngumpul lagu berkegiatan. Enak kalau memang menyadari ya saya udah 4 tahun lagi, sementing nggak sampai pensiun. Kadang ya mau ambil pensiun, tapi masih punya peluang 4 tahun. Contoh itu yang nilai minim ya 3, berarti otomatis setiap tahun mulai SKP 2023 sudah klaim konversi Bapak Ibu? Ada yang belum? Klaim konversi Pak SKP 2023. Kalau belum segera menghubungi atasan langsung. Nanti kita praktek ya. Ini materi sebenarnya nanti kita praktek cara untuk klaim konversinya. Bagi yang sudah tahu ya nanti tambah tahu, yang belum tahu mudah-mudahan tahu. Oke. Untuk yang 4A, 4B, 4C itu nilainya setiap tahun 37,5. Untuk menuju 150 berarti 4 tahun.
Jadi kalau 2023 sudah nilai 37,5, berarti 23, 24, 25, 26. Bisa naik pangkat di tahun 2027 Februari. Jadi ini ada informasi bahwa kemarin mulai tahun 2024 kan kenaikan pangkat yang tadinya 2 periode, sekarang alhamdulillah ya kita memang kejar-kejaran waktu ya, 2 bulan sekali naik pangkat. Bulan Februari, TMT Februari, TMT April, TMT Juni, TMT Agustus, TMT Oktober, TMT Desember. Jadi Bapak Ibu bisa naik pangkat itu, tinggal pilih Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Dengan ketentuan angka kreditnya sudah memenuhi syarat. Ternyata di tahun 2024 ini yang 4A yang 4A yang bukan yang jenjang nanti. Yang 4K, 4A ke 4B punya pak integrasi senilai sekitar 100 contoh. 100 berarti kurangnya berapa Bapak Ibu? 50. Konversilah tahun 2023 dikonversi nilainya 37,5. Jadi pak tahun 2023 dari pak integrasi 100 ditambah pak konversi 37,5 sama dengan 137,5. Untuk menuju 160 kurang 12,5. Di tahun 2024 gak usah nunggu sampai 2024 berakhir. Kan untuk 150 kurangnya berapa? 12 ya. Bisa diklaim pertengahan juga bisa. 37,5 dibagi 2 sama dengan 16. 18 ya. 18 lah. Cukup ya. 18 tambah 137 berapa? 150 lebih. Bisa naik pangkat di pertengahan 2024 tanpa harus menunggu SKP 2024 berakhir. Karena penilaian kinerja kita Kementerian Agama itu menggunakan periodik, yaitu triwulan. Ada 3 macam triwulan, ada semester, ada tahunan. Kebetulan kita pakainya triwulan, lebih memudahkan. Seandainya triwulan 1 nilainya sudah bisa diklaim, bisa untuk naik pangkat. Jadi nggak usah menunggu 2024 berakhir. Tapi bagi yang belum memenuhi syarat, nunggulah sampai 2024 berakhir dulu, baru diklaim. Baik yang 3C ke 3D atau yang 4A ke 4B atau 4D ke 4C. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kita hitung-hitungan angka gitu, karena memang persyaratan seperti itu. Beda dengan yang ujikom. Kalau yang kemarin ujikom kayak samping saya udah lulus, nanti tangan lulus. Satu, yang penting kan ikut ujikom itu ya tadi memenuhi syarat dulu ya. Bagi teman-teman yang ternyata ada namanya tapi ngupload PKK yang tidak memenuhi syarat pasti akan di TMS kan. Karena minimal nilainya kalau ke ahli madya 200, kalau ke mau ahli muda 100, rata-rata ahli madya berarti minimal 200. Ikutlah UKOM, bisa lulus. Berarti kalau sudah lulus gimana? Tinggal menunggu SK jabatan. Karena harus dinaikkan dulu jabatannya. Yang tadinya guru ahli muda menjadi guru ahli madya. Untuk menerbitkan SK jabatan guru ahli madya, syaratnya 1, harus ada formasi. Itu yang jadi momok tahun ini. Semuanya harus ada formasi. Seperti ibaratnya ada kebutuhan, ada lowongan, sekarang seperti itu. Kalau nggak ada lowongan, nggak bakalan ada SK. Kasusnya seperti kemarin penghulu ada 5 penghulu, istrinya di sini juga ada. Oh ya itu ada. Sudah ikut UKOM tahun 2022 apa ya? Ikut UKOM, terus sertifikatnya keluar. Tinggal tunggu itu mau naik pangkat ternyata sudah kena regulasi Permenpan tahun 2023. Akhirnya nggak bisa, harus tunggu formasi. Menunggu sekitar 1 tahun lebih lah. Kemarin formasinya keluar, penghulu ahli madya, SK-nya turun. Ketika SK-nya turun baru bisa diusulkan naik pangkat. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah dinyatakan lulus UKOM,
ya sabarnya nunggu formasi itu. Kalau sudah ada formasi keluar SK dan Bapak Ibu bisa ngecek di simpek masing-masing. Ya, nggak usah menunggu informasi dari Info SN, bisa ngecek simpek 5 di pekerjaan. Sering bukan deh? Bukan aja, masuk praktik aja. Ini simpek 5. Oh yang itu yang single on. Yes, single sign on. Bisa ngecek di profil, kemudian di pekerjaan, di jabatan. Nanti di sini akan muncul, di dalam tempat ini. Di sini menyatakan passwordnya ada apa. Nanti bisa ngecek yang ikut UKOM, nanti bisa ngecek secara periodik. Tapi ya biasa nunggu info saja, silakan dicek masing-masing. Jadi bisa. Baik Pak Bu, kembali ke yang tahun versi. Bagi Bapak Ibu yang belum klaim, segera klaim 1 PAK 2023. Baik yang mau naik pangkat atau tidak, silakan diklaim. Khawatirnya pejabatnya sudah ganti, tidak bisa disetujui. Oke, cara ngeklaim Pak konversi. Tadi kunci pintu masuknya adalah apa Pak Ibu? Pak integrasi. Kunci untuk bisa klaim konversi adalah Pak integrasi. Bapak Ibu bisa masuk ke id.bkn.go.id. Kemudian masuk ke angka kredit. Sebelum klaim konversi harus mengupload pak integrasi itu. Pak integrasi seperti apa? Kita contohkan. Ini yang golongan 4 ke bawah. Pak konvensional seperti ini. Orangnya nggak ada ya, Pak Bustomi. Ini pak konvensional yang biasa Bapak Ibu sebelum tahun 2024. Terakhir itu Mei 2023. Nanti nilai ini kelihatan Bapak Ibu? Ya. Kelihatan nggak? Nanti yang mau diintegrasi adalah yang ini 326428. Ini golongan 3C, mau ke 3D. 326428. Ini namanya pak konvensional. Setelah itu diintegrasi. Integrasinya seperti ini. Ini golongan 3C, guru alim muda. Ini adalah pak konvensional 326428. Biar Bapak Ibu tahu nilai pak integrasi asal usulnya dari mana. Kadang kan nggak ngerti. Kok nilai saya jadi kurang banyak? 326428 yang ini dari pak konvensional terakhir nih, pak terakhir. Makanya saldo itu kalau banyak ya nanti pak integrasinya banyak. 326 ini dikurangi 200, jadi pak integrasinya 126.428. Jadi saya atur bahwa naik pangkat minimal nilainya 100. Kalau dilihat dari pak integrasi belum tentu, karena sejumlah 126 itu terdiri dari harus syaratnya pengembangan profesi nilainya 6. Ini kan nilainya 3, jadi belum memenuhi syarat untuk naik pangkat walaupun nilainya sudah 100. Itu pak integrasi. Yang bisa menyebutkan atau mempersyaratkan naik pangkat itu nanti pak konversi. Jadi pak integrasi tidak bisa untuk syarat kenaikan pangkat. Sudah punya semua nggih? Ini nggih, pak integrasi nggih. Kalau belum segera hubungi kami biar kami proses. Karena yang golongan 3D, 3C, 4A itu melalui disepakati. Kalau yang 4B melalui simpakin. Simpakin itu sifatnya mandiri. Kalau yang pak integrasi nanti lewat kami, yang golongan 4B lewatnya simpakin. Gak tahu ini sudah tutup belum, kemarin informasinya mau di-close. Makanya kemarin yang masih ada masalah simpakin harus segera.
Ini Pak integrasi di-upload di e-kinerja. Uploadnya ini tambah Pak 22, bukan tambah ini ya. Kalau belum pernah upload di e-kinerja, kliknya tambah Pak 2022 karena Pak integrasi itu sesungguhnya adalah Pak tahun 2022. Masukkan nomor SK Pak-nya, kemudian tanggal SK sesuaikan dengan Pak integrasi. Kemudian ini kan sudah terdefault 1 bulan 1 tahun 2022 sampai dengan bulan 12 tahun 2022. Total angka kreditnya bukan yang 326. Banyak yang kami tolak karena banyak yang nyasar. Guru yang DPK kalau ngupload Pak integrasi biasanya nyasar ke kepala kantor. Tapi saya maklumi kalau benar saya approve, bukan saya, Pak Kepala yang approve. Kepala sini. Ya karena punya kepala sibuk, nggak mungkin nge-approve Bapak Ibu semua. Jadi ya yang approve ya yang dikepung kali. Rata-rata yang salah itu yang ditulis di sini total angka kredit itu nulisnya yang ini jumlah angka kredit yang diperoleh, padahal bukan 326,428. Harusnya yang ditulis adalah angka kredit yang dinilaikan pada penilaian integrasi. Makanya kami tolak bolak-balik tetap uploadnya seperti itu. Padahal udah ditulis nilai Pak salah, silakan diperbaiki. Seharusnya udah ditulis sudah sedetail mungkin. Tetap aja majuin lagi. Itulah orangnya, ya itulah. Kita mundur sampai kelar. Saya khawatirnya yang ukur itu nggak paham. Kalau ketemunya ngapunten gitu, bukan kami merendahkan kepala madrasah yang didelegasikan kepada guru lah, sama-sama nggak paham. Akhirnya main tepuk saja. Akhirnya Pak konvensinya ditambah 12, ditambah akhirnya dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat. Padahal belum, karena belum tentu nilainya segitu. Kalau sudah nanti baru dikirim, diunggahnya yang Pak integrasi, jangan Pak lama. Pak integrasi itu 3, jangan 1, harus 3 lembar. Pak integrasi itu 3 halaman, akumulasi sampai terakhir, ya sampai sini. Diupload, kemudian oke. Segera hubungi atasan langsung masing-masing. Kalau yang di madrasah negeri, hubungi KURTU-nya boleh, atau langsung Pak Kepala juga boleh. Kalau DPK berarti Pak kasih pema. Kalau PAIS, ada yang PAIS? PAIS berarti ke kasih PAIS. Tapi biasanya kalau integrasi nyasar ke kepala kantor biasanya. Nanti kami cek buka coba akunnya Pak Kepala. Biasanya masih ada yang nyasar. Khawatirnya kalau nggak di-approve nanti nggak bisa klaim konversi. Kalau sudah disetujui baru bisa klaim konversi. Kalau belum disetujui nggak bakalan bisa. Oke, ini sudah disetujui ya. Nanti statusnya jangan draft. Oke, di sini ada 3 status: 1 draft, 2 pengajuan, 3 persetujuan. Kalau draft sampai kapanpun, oke, sampai malaikat Israel neutron. Nggak bakalan di-approve. Bisa kayak apa? Banding saya pakai tulisannya masih itu belum di-approve ya karena masih draft. Sama halnya panjenengan mengajukan ketidakhadiran. WA saya bolak-balik Bapak Ibu, bisa nomor di-approve. Pak, cek statusnya draft atau dikirim. Kalau pustaka kan draft, dikirim, disetujui. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengajukan sudah ada surat cuti, di-upload, jangan draft ya, harus dikirim. Kalau draft dengan WA saya, ya kosong nggak bakalan di-upload. Termasukkan di samping saya Bapak Ibu. Oh iya, titipan dari Pak Kepala tadi nggak menyampaikan terkait cuti ya. Ini suratnya masih kami proses. Ini kan apunten, kalau yang dulu kan yang nunggu edaran libur ya. Betul-betul libur jangan kayak tahun kemarin mau mati. P3K sudah libur suruh berangkat lagi.
Mudah-mudahan libur. Mudah-mudahan libur. Kalau libur, nanti Bapak Ibu siap-siap mengajukan ketidakhadiran. Oke, dipastikan statusnya dikirim. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya staf TU, kan nggak libur, nggak ikut madrasah, harusnya ikut ke kantor. Tidak diperkenankan cuti. Siapapun ya kalau mengajukan cuti, bukan hanya sekedar libur saja. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajukan cuti, kan lewatnya online, kemenag.kepdikbud.id, pilih cuti. Situ sudah milih, nanti otomatis akan terkurangi. Setelah entry cuti, harus dicuci dulu dan dicetak. Jangan, Pak, saya sudah mengajukan cuti. Itu kan baru bikin formatnya dulu, diunduh, dicetak, tangani, mengajukan ke atasan langsung. Kalau belum ditandatangani kepala kantor, jangan sekali-kali cuti. Oke, Pak Kepala sudah pesan kemarin di rapat pimpinan, karena memang indikasinya seperti itu. Surat cuti ini urung di ACC tapi wis jalan-jalan. Terjadi ya? Terjadi, kecuali cuti alasan penting, nggak apa-apa. Cuti sakit nggak apa-apa. Yang cuti tahunan, maksud kami cuti tahunan. Cuti sakit kan nggak apa-apa. Emang cuti sakit, ya dengan saya mau cuti sakit aja lah. Tanggal sekian mau cuti sakit. Cuti sakit ya. Cuti tahunan maksudnya. Cuti tahunan. Guru boleh mengajukan cuti tahunan, boleh. Ya cuti ya libur, oke guru hebat. Tapi ya itu kalau belum cutinya belum ditangani Pak Kepala, jangan cuti. Apalagi ini kan sudah cuti baru ngajuin cuti. Udah jalan-jalan, lihat absennya kosong, akhirnya mengajukan cuti. Juga ada. Intinya ketidakhadiran segera biar ngapunten kan eman-eman. Kalau tidak hadir tanpa alasan, tukinya kepotong banyak. Kalau nggak hadir itu sekitar 1,5% satu hari. Cuti nggak dipotong kecuali alasan penting lebih dari 3 hari. Cuti alasan penting. Nah, kami sengaja nyeting cuti itu alasannya dulu baru muncul cuti. Kalau dulu kan kita milih cuti tahunan, terus alasannya apa? Ternyata ada masukan, ya kami terima masukan itu banyak yang bingung. Saya mau ini, saya ambil cuti apa ya? Saya mau wisuda, contoh mau wisuda S2 apa S3. Saya ngambilnya apa? Nanyakan kami buat seperti itu. Terus contoh suaminya sakit di opnam, saya ngambilnya cuti apa? Nggak tahu ya. Itu sudah kami setting. Bagi yang belum pernah buka kemenag.kepdikbud.id, terus pilih form cuti. Nanti biasanya alasan dulu baru nanti otomatis cuti. Cuti apa? Pilih jenis cuti apa. Baik Bapak Ibu, kembali ke laptop. Setelah pak integrasi disetujui, persetujuan tadi 3 status ya, status draft berarti belum dikirim. Yang kedua statusnya pengajuan, warnanya kuning biasanya. Kemudian setelah disetujui atasan langsung menjadi persetujuan warnanya hijau. Setelah warna hijau, panjenengan klik tambah, bukan yang tambah 42, tapi klik tambah. Ini ya. Pilih yang 2023 bagi yang belum. Bagi yang belum kalian sudah abaikan. 2023 kemudian SKP akan otomatis pilih ini karena saya sudah dinilai jadi nggak bisa. Periode 2023. Nah, nanti akan muncul pengajuan upgrade-nya otomatis nilainya. Kalau yang 3C, 3D itu nilainya 25. Kalau ada yang beda berarti salah, SK jabatannya salah. Kalau belum memenuhi syarat, jangan centang kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, jangan, nggak bakalan bisa dilanjut. Kita sudah tahu tadi ya, nilai untuk persyaratan naik pangkat 3C ke 3D berapa Bapak Ibu? 100. 3D ke 4A 200. 4A ke 4B 150. 4B ke 4C 150. 4C ke 4D 450. Ada satu yang ini sudah mengajukan tapi belum keluar. 4C ke 4D Pak Imam Sofan, kepala 1, tapi keburu pensiun nanti. Pensiunnya Februari. Ada aslinya ada di Kabupaten Tegal ada satu orang, Pak Abdul Somad, pengawas. Sudah ikut UKOM, sudah lulus.
Formasinya sudah keluar, keburu pensiun. Formasinya keluar, tapi keburu pensiun. Tapi hebat, satu-satunya pegawai negeri sipil, pengawas ASN, satu-satunya mungkin ya di Kabupaten Tegal yang pensiunnya di Mekah. Itu Mas Sobat. Ya kemarin 1 Juni kan pensiunnya di sana di Mekah. Kalau sudah, ya, tadi kalau di jumlah belum memenuhi syarat, jangan dicetak ini. Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, nggak usah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ngitung secara mandiri bisa, yang tadi saya sampaikan, mau ke 3D sudah mencukupi, nilainya integrasi sekitar 775 ditambah 25 kan 100, berarti sudah memenuhi syarat. Centang kenaikan pangkat saja, jangan jabatan. Centangnya kenaikan pangkat, kalau yang nilai 200 baru kenaikan jabatan. Centang baru diklik OK. Setelah di OK belum selesai Bapak Ibu, panjenengan klik aksi. Setelah aksi di situ ada tulisan preview, oke, diklik aja, klik, baru nanti ada tulisan ajukan, oke, diajukan. Setelah diajukan baru menjadi pengajuan. Setelah pengajuan setujui oleh atas langsung menjadi persetujuan. Jika sudah memenuhi syarat, jangan lupa sudah contoh integrasinya sudah 100 sekian, konversinya tambah 25 kan 125, bisa naik pangkat ke 3D. Panjenengan diklik sinkron AKSI ASN. Diklik sinkron AKSI ASN. Kalau belum disinkron, nggak bakalan bisa masuk ke sistem My ASN dan SI ASN. Kalau yang dimiliki panjenengan itu My ASN, yang dimiliki saya admin SI ASN. Panjenengan bisa ngecek di akun masing-masing My ASN, angka kredit. Panjenengan sudah memasukkan ini tapi belum muncul di My ASN, berarti belum sinkron AKSI ASN. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan? Cukup? Oke, ke Pak Amir. Terima kasih. Izin bertanya, apabila ada teman yang punya pak integrasi, tapi pak integrasinya masih salah, kira-kira bisa diperbaiki tidak? Kemudian yang kedua, untuk sinkron AKSN itu bisa berulang-ulang apa enggak? Apa harus sekali? Kalau 2-3 kali kira-kira apa yang terjadi? Itu saja ya, Pak. Terima kasih. Langsung kami jawab ya, nanti pertanyaan dilanjutkan. Yang pertama terkait dengan pak integrasi, jika jumlahnya salah masih bisa dimungkinkan diperbaiki. Segera hubungi kami. Kalau yang bukan simpatin ya, kalau simpatin kami sudah nggak bisa. Kirim aja NIP-nya berapa, nanti akan kami perbaiki, kami ajukan ke kami. Oke. Yang kedua terkait dengan sinkron bisa berulang-ulang. Jadi sinkron contoh tanggal kemarin kan muncul contoh itu kami, saya sinkron terakhir tanggal 3 Oktober 2024 kan muncul semua. Saya tak sinkron lagi masih bisa menjadi 11 Desember dengan nilai yang sama, replace. Jadi nggak double, nantinya nggak double, hanya akan mereplace data terakhir. Jadi boleh berulang-ulang. Panjenengan sudah ngeklaim tahun 2023. Nah ini kan nanti 2024 penilaian terakhir di bulan Desember bisa diklaim konversinya. Setelah diklaim sudah setujui, sinkron lagi, nggak apa-apa masalah. Dan informasinya bagi Bapak Ibu yang mau naik pangkat per Februari 2025 sudah dibuka oleh BKN, mau dibuka oleh BKN per tanggal 15 Desember. Jadi monggo siap-siap Bapak Ibu yang merasa memenuhi syarat untuk naik pangkat, bukan naik jenjang, sekali lagi nanti naik jenjang nanti pertanyaan lagi soalnya. Naik pangkat yang mau ke 3D, yang mau ke 3B atau mau naik ke 4B, 4C
disiapkan mulai tanggal 15 Desember 2024. Yang disiapkan apa saja? Satu, SKKP terakhir. 2, SK jabatan. Pasti ada pertanyaan, kalau nggak memiliki gimana? Pakai SK kenaikan pangkat terakhir, SKKP terakhir, SK jabatan terakhir, PAK konvensional yang sebelum diintegrasi. Nilainya harus sama dengan pak integrasi. Pak lama atau pak konversi, pak konvensional. Yang kedua pak integrasi 3 lembar, pak konversi baik 2023 maupun 2024. Pak integrasi kan 3 lembar, pak konversi 2023, pak konversi 2024 yang sudah ditandatangani. Apunten kadang ada yang kirim ke kami sudah mengklaim pak konversi, sudah setuju tapi belum ditandatangani juga ada. Karena apunten atas langsung kadang ada yang pakai tanda tangan basah. Kalau tanda tangan basah bagi kepala madrasah tanda tangan basah berarti harus dicetak, ditandatangani baru diunggah. Tapi kalau sudah pakai TTE, nggak usah pakai unggah-unggahan, otomatis langsung ke jenerat menjadi pak konversi. Tapi bagi bapak ibu yang menjadi kepala madrasah negeri, mau nanti disampaikan deh bapak ibu yang di negeri, kalau tanda tangannya masih basah harus cetak mandiri, dicetak, ditandatangani atasnya langsung, boleh distempel, boleh tidak, nggak apa-apa. Karena penilaian kinerja itu bisa distempel, boleh tidak. Setelah ditangani 3 lembar itu di-scan baru diunggah ulang di e-kinerja. Jadi memang kalau tanda tangan bahasa itu bahasa bumi Jawa ini mindonggawe ini ya, mindonggawe. Ya dicetak setelah tanda tangan ini diunggah ulang. Makanya kemarin ada wacana atas kepala atau pimpinan itu harus punya TTE. TTE itu bisa mendaftar siapapun lewat MyASN. Sudah bikin TTE Bapak Ibu? Belum. Berarti ini tambah lagi berarti. Ya. Bapak Ibu bisa punya TTE bisa. Saya juga udah punya. Lewat MyASN. Nanti habis ini ya. Pak konversi 2023, Pak konversi 2024 berarti bisa di awal Januari. Makanya nanti dinilai kan Desember terakhir. Nilainya biar 25. Kalau yang golongan 3, kalau 3B, 3C, 3D, kalau yang golongan 4 kan bisa nambah 37,5. Sampai dengan terakhir Desember dinilai, triwulan 4 dinilai, nanti menjadi tahunan. Dikumulatif jadi 1 tahun nilainya 37,5 bagi golongan yang 4A. Kan lumayan bisa untuk naik pangkat. Kemungkinan Pak Jol juga bisa ya. Keluar ya 2024 nanti akan kami entry mulai tanggal 15 Desember. Jadi kan disiapkan 15 Desember persyaratan selain pak konversi yang 2024 ya disiapkan dulu, nanti Pak jenengan bisa entry di akhir Desember. Nanti bagi yang mau naik pangkat Februari 2025 mohon nanti matur ke atas langsung prioritas penilaiannya biar tidak terlambat. Harus dikomunikasikan dengan atas langsung. Kalau panjenengan diam saja, biasanya nilainya paling nanti ada perpanjangan lagi kayak gitu kan. Paling akhir kayaknya bulan Januari. Coba cek jadwalnya. Tanggal 15 Desember sampai 15 Januari. Berarti paling lambat 15 Januari sudah kami entry di SIASN. Nah, ini lini masanya. Bagi yang mau naik pangkat 1 Februari, panjenengan siapkan dokumennya mulai dari sekarang. Nanti 15 Desember sampai 15 Januari sudah clear. Berarti yang terlambat berarti SKP 2024 karena belum dinilai.
Syukur kalau triwulan 3 sudah memenuhi syarat, panjenengan abaikan SKP yang 2000, penilaian SKP 2024. Saya ulangi lagi, misalnya tadi SKP terakhir, SKP jabatan, Pak konvensional, Pak integrasi, Pak konversi 2023, Pak konversi 2024, kemudian SKP 2023 dan SKP 2024. Oke, SKP dulu, makanya nunggu sampai akhir Desember, makanya ngatur dengan atasan langsung supaya diprioritaskan penilaiannya. Biar nanti awal Januari sudah ada SKP bukti fisiknya sudah. Ini bentuknya file atau Bentuknya PDF, kami sudah nggak menerima paperless ya, sudah kami paperless. Maksimal 2 MB. Linknya ada di kemenangkaptegal.id. Maksimal 2 MB. Hanya maksimal 2 MB. Sini guys, kemenangkaptegal.id di usul KPU. Masih tutup ini ya? Ya, sudah masih kami tutup bulan. Dan usul kami usul itu kami buka, nanti kami buka habis ini nanti kami buka. Ini guys, kemenangkaptegal.id di usul KPU. SKP-nya 2 tahun 2023 dan 2024. Itu untuk syarat untuk naik pangkat per Februari 2025. Monggo Bapak Ibu yang 4A mau ke 4B atau 4B ke 4C. Tapi kalau yang 4B ke 4C itu kan penilaiannya dinas, PAK-nya harus ada klarifikasi Pak. Contohnya seperti ini. Ini ya Pak integrasi sudah kami contohkan, Pak konversi nanti hasil seperti ini. Pak konversinya ini kan nih Pak Haryono kan sudah kami daftarkan TTE, jadi langsung otomatis bisa didownload. Predikat baik itu nilainya 25, predikat sangat baik nilainya berarti 160%, jadi 25 tambah 12,5 kita 37,5 ya. Tapi ya jangan sangat baik, nanti jadi masalah. Biar naik pangkat nilai SKP-nya sangat baik katanya. Jadi 150%. Nah, jadi akan muncul, di sini akan muncul. Kalau angka integrasinya salah upload, sini akan jadi masalah. Nah nanti ini kan konversi 2023, konversi 24 berarti nanti akan terdiri dari tahun 2022. 23 dan 24 Januari sampai Desember. Kalau yang mau ngeklaim di akhir Desember nilainya akan bertambah menjadi 25, berarti 176 perolehannya. Ini juga belum bisa untuk naik jabatan. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa kenaikan pangkat yang Permenpan nomor 1 itu otomatis 4 tahun. Okay. Itu yang perlu digarisbawahi, siapapun bisa naik pangkat 4 tahun selagi belum nabrak pensiun. Okay. Jadi asas keadilan ada, tapi kami mohon maaf tidak bisa membantu yang kemarin yang 4A nilai dupak terakhir konvensional terakhir tidak bisa kami bantu karena memang penilaiannya pusat sudah ditutup oleh pusat melalui simpek. Jadi mohon maaf jangan sampai ada saya kan berarti saya nggak dinilai, bukan nggak dinilai. Kami ulangi ya, Bapak Ibu yang belum sempat dinilai Pak konvensionalnya karena mempengaruhi Pak integrasi, akhirnya nilai integrasinya sedikit, tidak sesuai harapan. Bahasanya bukan dinilai, bukan tidak dinilai. Ada yang komplain ke kami, berarti saya selama ini 10 tahun nggak dinilai harus. Bapak itu bukan nggak dinilai, tapi tidak mengajukan penilaian. Beda ya. Kalau nggak dinilai berarti kan sudah maju nggak dinilai. Nah kasusnya kan bukan nggak dinilai, tapi tidak mengajukan penilaian. Itu perlu di apa namanya? Ya itu makanya hashtag saya itu bukan Bapak Ibu bukan, tapi buat saya sendiri Bapak Ibu.
Ini saya buka rahasianya ya. Jangan bilang siapa-siapa loh ya. Jangan bilang siapa-siapa rahasia. Saya setiap pesan pasti ada hashtag bombongan. Bukan buat Bapak Ibu, bukan. Buat saya sendiri. Beneran Bapak Ibu, bukan saya nggak ada niatan untuk Bapak Ibu buat teman-teman SN. Tapi buat saya sendiri. Kadang tetap bombongan, kadang bombongan terus, kadang bombongan baik. Buat saya sendiri, bukan buat Bapak Ibu. Karena sebagai ya ngadem-ngademnya sendiri aja. Karena Bapak Ibu tersendiri yang dihadapi bukan kertas, tapi Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu enak atau dipecah-pecah enak ya, dia mungkin nurut kok. Terus saya nurut. Tapi insya Allah bohongan kan Bapak Ibu. Iya, insya Allah bohongan terus. Kalau nggak bohongan, ya kan ini kan ada saya layani. Makanya mohon doanya mudah-mudahan ya sehat selalu, panjenengan juga sukses selalu Allahumma. Terakhir, ini berarti tidak cukup ya? Sudah ya. Lagi lah. Kalau masalah ngaturin kan ya jadi kepusing. Ternyata gampang ya Bapak Ibu ya. Gampang kan? Gampang. Enggak Pak. Ini kan sering ditanyakan teman-teman. Kan banyak teman-teman yang sekarang lagi S2 atau yang lain itu dapat ijazah baru. Untuk update-nya itu lewat Super Terima atau lewat mana? Oke. Bapak Ibu yang sudah atau lagi proses S2, jangan lupa S2 itu atau ijazah lebih tinggi ya, tingkat lebih tinggi itu satu sebelum kuliah. Karena ini ada aturan bukan izin belajar lagi. Kalau izin kan dengan bisa kuliah dulu baru dapat izin. Kalau sekarang nggak boleh, nggak dapat izin. Istilahnya bukan izin belajar tapi tugas belajar. Kalau tugas berarti kan ditugasi dulu baru belajar. Ya walaupun 1 semester nggak apa-apa, sekarang ya masih fleksibel. Jadi kalau kuliah S2 jangan lupa harus punya SIM dulu. SIM-nya apa? Yaitu SK tugas belajar S2. Tubel mandiri. Tidak ada izin belajar sekarang, sudah dihapus, adanya tugas belajar. Kalau sudah selesai harus mengajukan penggunaan gelar. Syaratnya S2 yang ditempuh itu sesuai tugas belajar. Kalau di tugas belajar bunyinya sampai dengan 2025, harus selesai di tahun 2025. Kalau sampai lebih dari yang ditentukan, di tugas belajarnya tertulis sampai dengan 2025. Ternyata kuliahnya menjadi mahasiswa abadi sampai 8 semester. Harusnya kan 4 semester, S2 kan 4 semester nih. Ternyata molor-molor sampai 8 semester, kan lebih 1 tahun 2 tahun. Itu ketika mengajukan penggunaan gelar otomatis akan tertolak. Apa yang harus dilakukan kalau molor? Harus mengajukan perpanjangan tugas belajar dulu. Ada kasus di kami yang kemarin mengajukan PG sampai sekarang belum di ACC. Ketika saya cek ternyata izin belajar, bukan izin belajar, izin belajar sama ijazahnya lebih lama ijazahnya. Izin belajarnya 2022, ijazahnya 2024. Akhirnya BKN nggak mau meng-ACC karena nggak ada izin belajar perpanjangan. Itu yang perlu digarisbawahi. Penggunaan gelar Bapak Ibu, walaupun sekarang alhamdulillah lebih simpel gitu kayak dulu harus ucapan dan sebagainya. Sekarang kan lewat aplikasi semua. Walaupun lewat aplikasi tetap butuh kesabaran. Kesabaran karena satu, kami harus mengajukan pengantar dulu ke Kanwil. Berdasarkan ajuan yang Bapak Ibu yang sudah S2, sudah ada ijazah, sudah ada kami ajukan dulu. Setelah kami ajukan, baru Kanwil mengajukan ke biro. Ternyata lamanya pengalamannya Pak Rizal yang lama di biro. Walaupun sekarang sudah setting zona integritas, tapi ya tetap saja. Sekarang sudah lewat aplikasi namanya SES tadi, harus lewat SES. Dan bisa kami pantau lebih cepat. Kalau memang persyaratannya sudah sesuai, lebih cepat. Nah kalau sudah punya penggunaan gelar, apa yang harus dilakukan lagi? Panjenengan bisa klaim PKK lagi. Jadi dapat tambahan bagi yang punya SK penggunaan gelar bisa
ditambahkan angka kreditnya 100%. Contoh, panjenengan angka kredit setahun berapa? Kalau yang golongan 3 cek 25 G, maka bisa ditambah 25 lagi 1 tahun. Jadi yang punya S2 sudah punya penggunaan gelar, yang belum pernah klaim angka kredit melalui SISN melalui kepegawaian, silakan diajukan kami tapi syaratnya 2022 kayak minimal 22. Kalau yang 22 ke sana nggak itu. Karena ya Permenpan nomor 1 itu berlaku ya itu 2023. Nanti keluar bisa diklaim akan kreditnya sejumlah 1 kali itu. S2 ya kalau belum ada 3 nilainya nggak berani. Kan bisa menambah, contoh mau naik pangkat nilainya hanya 75 konversinya. Ternyata punya S2 bisa ditambahkan, bisa naik pangkat, bisa motong 1 tahun, yang harusnya 4 tahun jadi 3 tahun. Itu memang yang Permenpan nomor 1 lebih asas sekali. Jadi diakui ya, tidak hanya sekedar penggunaan gelar, tapi bisa diklaim angka. Harus. Kuliahnya dulu, tapi gelarnya baru keluar kemarin 2023. Pembuktian dulu. Kemudian Ajukan izin belajar lagi. kayaknya berdasarkan SKP Solo bisa. Penggunaan, penting ada penggunaan gelarnya dulu. Jadi yang dikejar penggunaan gelar dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, monggo. Ini lebih 5 menit Pak. Bapak, yang penting ini Pak ini kan Pak konversi ya Pak. Di Pak konversi ini kan tadi saya lihat ada halaman 2-nya. Di halaman 2-nya itu ada tahun 2022 atau integrasi Ya. dan 2023. Iya. Tapi di Pak saya kok yang 2022 kan nggak ada Pak. Apa masih Nanti bermasalah di integrasinya. masih bisa diajukan? Masih. Makanya konversi itu akan dihitung ditambahkan dengan integrasi. Kalau masih kosong berarti ada masalah di situ. Integrasinya belum disetujui. Berarti tambah 2022. Caranya kalau sudah kayak gitu, pak konversinya dihapus. Biar nanti bisa ke-generate ke pak selanjutnya. Kalau langsung ke pak 22 dengan nggak dihapus dulu, otomatis nggak bakalan bisa generate. Jadi langkah kalau belum ada angka integrasi, langkahnya pak konversinya mohon dibatalkan dulu. Jadi aksi terus dibatalkan. Yang batalkan adalah atasan asuh. Ya. Hanya dengan atur atas asuh dia dibatalkan. Jadi dibatalkan, setelah dibatalkan bagian dengan nanti draftnya dihapus saja. Pokoknya harus kosong, di sini harus kosong. Di sini harus kosong semua. Jangan ada pak konversinya, harus kosong. Kalau sudah kosong baru tambah pak 22. Makanya tadi dari awal saya sampaikan pintu masuknya adalah pak integrasi. Kalau langsung pak konversi berarti kan nggak melalui pintu masuk, bisa melalui genteng, bisa melalui jendela, kan nggak lazim. Makanya lazimnya yang pintu masuk. Ini nilainya masih kurang. Ya, gua nanti langsung menghubungi langsung biar dibatalkan. Oh gitu ya. Ada lagi? Oke, monggo Bu Fatina. Assalamualaikum Mari dulu. Dari tadi Pak Anus menjelaskan tentang kenaikan pangkat. Sekarang untuk kenaikan jabatan belum, karena menunggu kuota. Saya ingin tahu Pak, kenapa harus ada kuota dulu? Padahal kita hanya seorang guru, bukan jabatan. Terima kasih. Saya ingin itu. Terkait ini kan tadi saya menerangkan pangkat dulu. Memang terkait tadi saya sampaikan jenjang dan jenjang jabatan itu sabarnya lebih ekstra. Karena kami tidak bisa intervensi ke pusat, sudah kewenangannya biro sama direktorat GTK. Yang mengetahui informasi kan sudah kami usulkan ke kami, termasuk peta jabatannya. Walaupun ngapunten, kalau lihat dari Per-KPKN nomor 3 tahun 2023 bahwa kenaikan pangkat dengan kenaikan jenjang itu dua hal yang berbeda. Sesungguhnya bisa naik pangkat tanpa harus naik jenjang. Seharusnya bisa. Tapi kenapa nggak bisa? Karena tidak ada peta jabatan. Nah, di situ masalahnya. Jadi Bapak Ibu yang 3D sudah lulus hukum itu asli bisa naik pangkat ke 4A tanpa harus menunggu SK jabatan. Tapi kan aneh, golongan pangkat tapi guru ahli muda. Itu memang enggak ya
istilahnya jomplang lah, aneh lah, anomali istilahnya anomali. Walaupun bisa sesungguhnya bisa secara regulasi bisa, tapi harus mempersyaratkan peta jabatan, bukan formasi lagi, peta jabatan. Peta jabatannya di MTS 1 ada nggak yang pangkat banyak berapa harus dihitung dulu. Itu lebih jelimet, makanya lebih sebel itu yang nunggu formasi, nunggu lowongan. Lalu tahunya ada formasi dari mana itu tadi simpel. Iya. Terkait dengan login nanti ya, saya mengusulkan formasi yang di Kabupaten Tegal berapa butuhnya. Nah, kami usulkan ke Kanwil. Nanti Kanwil akan menghimpun seluruh Jawa Tengah, akan dikirim ke biro, dulu biro kepegawaian, sekarang biro SDM. Biro SDM akan konfirmasi dan koordinasi dengan Direktorat GTK atau yang Dirjen Pendis akan. Makanya kan kemarin ada hukum berdasarkan itu, berdasarkan dari GTK itu. Setelah ada Pendis baru diusulkan ke Menpan. Nah, lamanya di Menpan. Jadi Biro SDM itu berdasarkan peta jabatan dan sudah dikoordinasikan dengan Dirjen Pendis selaku yang membawai guru. Biro SDM mengusulkan formasi itu ke Menpan. Nah, Menpannya yang lama. Yang lamanya itu di Menpan. Menpan itu ya formasinya seluruh Indonesia, bukan hanya Kemenang saja. Termasuknya dinas pedagog, dinas Dikpora, dinas pendidikan, itu juga semuanya sama menunggu formasi. Makanya lagi saya matur ekstra sabarnya, kami nggak bisa intervensi dan sebagainya, tinggal menunggu saja. Seperti punya hukum dulu, punya sertifikat, insya Allah 2 tahun pasti ada. Insya Allah ada. Lo ngapain ada hukum terus sudah ada diusulkan formasi? Kan seperti itu ya logikanya. Pati-pati, bahasa Indonesia pati-pati. Pati-pati ada hukum, berarti kan sudah ada usulan formasi, tinggal menunggu saja. Nanti kalau sudah formasi, otomatis ada nanti dibuatkan SK jabatan guru ahli madya dan guru ahli muda. Kalau sudah ada itu, tinggal diusulkan naik pangkat. Proses naikkan pangkat itu lebih gampang, 1 bulan pun keluar. 1 bulan dan keluar. mengumpulkan file tadi. Iya, lebih gampang. Terus itu ya, yang belum hukum kemarin, yang kemarin gagal bagaimana? Insya Allah ada lagi tahun depan. Keluar. Ya. Yang ini yang kakak cerita 3 kayaknya belum pengumuman. Belum ya? Belum ya, yang 3 belum. Yang 4 kan sudah hukum kemarin. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, untuk Pak Haji. golongan 4A, padahal kan saya 3B, Pak. Kenapa di situ ada suruh? Ya, saya ulang. Untuk hukum periode 3 yang paling saya ikut daftar dan saya mengupload semuanya sampai ke integrasi itu yang pakai 10.000 materai. Kemudian yang terakhir disuruh mengupload golongan 4A, padahal kan saya belum 4A. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Sehingga tadi saya lihat kemudian dibuka selanjutnya tidak lulus. Demikian, terima kasih. Nama lengkap apa ya? Haji Dultauhid SPY. Ada apa namanya? Singkat apa? SS-nya apa? Screenshot-nya ada nggak? Screenshot-nya saya enggak ada yang. Nanti saya cek lagi Pak. Ya, terima kasih. Oke. Ada. Nanti kami cek lagi di. Biasanya yang
terverifikasi itu angka kredit biasanya. Angka kredit tidak memenuhi syarat. Oke, tidak mengabaikan SK jabatan. Saya penasaran kenapa ditolak ya. Kaji. Periode 3 ya Pak ya? Periode 3. Kalau masih bisa buka webnya, biasanya ada riwayat situ apa, tolakannya apa, coba dibuka nanti biar kami pelajari lagi. Oh iya. Oke. Panjenengan soalnya di situ Solo menghafal. Coba dibuka Pak, biar dibuka kajiannya. Dibaca lagi habis ini saya kesini. Oke Bapak Ibu, kayaknya kalau buka pertanyaan lagi sampai sore pun panjenengan pasti tanya ke saya. Jadi mohon maaf, ini karena kita fokus ke kenaikan pangkat. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang masih punya harapan, baik yang naik jenjang, naik pangkat setingkat lebih tinggi, mudah-mudahan yang tadi nunggu formasi segera terrealisasi formasinya. Bagi yang angka kreditnya belum memenuhi syarat, segera klaim konversi. Kayaknya tadi Bu Fatima, Bu Fatima katanya terakhir ya. 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 Yang klaim konversi 2024 ya. Oke. Tadi kami sudah menjelaskan bahwa yang mau naik pangkat Februari jika diklaim konversinya tahun 2024 berarti menunggu triwulan 4 atau yang tahunannya dinilai terakhir. Oke. Intinya dinilai dulu sama atasan langsung. Dijebol-jebol guys, ya dijebol. Panjenengan caranya satu, triwulan 4 kan triwulan 3 sudah ya, sudah dinilai semua ya. Panjenengan triwulan 4 mengajukan penilaian, buka SKP terus penilaian, kemudian tambah periode triwulan 4. Akhir triwulan 4 atau nanti klik tahunan juga boleh. Nanti informasinya akan kami share di website. Apakah pilih triwulan 4 apa tahunan? Setelah klik triwulan 4 nanti kan terakumulasi 1 tahun itu. Setelah triwulan 4 dinilai, baru nanti mengajukan konversi 2024. Jadi 2024 selesaikan dulu SKP-nya sampai dengan dinilai oleh atasan langsung. Kalau sudah dinilai sesuai ekspektasi, baru panjenengan ngeklaim pak konversi 2024. Caranya tadi klik tambah terus masukkan SKP 2024. Sama nggih? Masih bingung Bu? Artinya saya harus menghubungi atasan langsung apa gimana? Oke, makanya tadi matur prioritas. Ya dengan yang penting dengan sudah mengajukan izin dulu. Jangan sampai belum menyelesaikan rencana aksi, terus bukti dukung, belum realisasi, belum selesai, jangan menghubungi dulu. Kalau sudah selesai semua rencana aksi, bukti dukung, sama realisasi, baru menghubungi atasan langsung untuk dijempol sampai dengan sesuai ekspektasi. Kalau sudah sesuai ekspektasi 2 itu sesuai ekspektasi baik, baru mengajukan PAK-nya. Oke, kuncinya itu. Kalau sudah dinilai baru mengajukan angka kredit. Kalau belum dinilai jangan sekali-kali mengajukan angka kredit, soalnya nanti nilainya kurang. Terus itu ya? Baik Bapak Ibu. Ya. Terakhir, kalau kita sudah membuat SKP triwulanan, apakah kita perlu membuat SKP tahunan? SKP itu tahunan bukan triwulanan. Enggak, kan yang periodenya kan ya. bulan 1, 2, 3, 4. Gini, memang kadang ada yang selalu memahami ya, SKP itu 1 tahun Bapak Ibu. Panjenengan buat SKP 1 tahun awal, kontrak kerjanya 1 tahun. Yang triwulan apa? Penilaiannya.
bukan SKP-nya. Memang banyak yang memahami seperti itu. Berarti saya setiap triwulan bikin SKP. Enggak. SKP itu dibuat awal tahun. Oke, awal tahun periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember SKP-nya. Yang triwulan itu adalah penilaiannya. Paham ya di sini ya? Jangan setiap triwulan bikin SKP. SKP itu salah. Yang benar adalah SKP itu sifatnya 1 tahun, 1 periode Januari sampai dengan Desember. Walaupun kepalanya ganti, jangan ubah-ubah SKP-nya. Yang diganti adalah penilaiannya. Nanti kan klik rencana aksi. Ya, contoh. Ini kalau masalah SKP panjang lagi. Nih, SKP itu sifatnya 1 tahun, 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember. Yang ini, jangan diotak-atik karena sudah disetujui nggak bakalan bisa diotak-atik. Yang ini, ada cetak. Ini kan nanti panjenengan yang kepalanya ganti, kepala madrasahnya ganti, bukan kepalanya ganti. Kepala madrasahnya ganti. Contoh di sini kemarin Pak Arif Hanafi. Jangan diubah-ubah, biarin aja. Makanya SKP itu cetak dari awal tahun. Jadi dengan bikin SKP awal tahun, langsung cetak, langsung tanda tangan harusnya. Tapi ada tapinya, kalau nggak ada info SN-nya nggak bakalan dicetak. Lalu baru ada info SN baru dicetak. Jadi SKP khawatirnya, yaitu khawatirnya ganti orang jauh, walaupun ya ada tanda tangan. Jadi SKP itu sifatnya 1 tahun dari awal, jangan diubah-ubah. Ini SKP cetak lah, dicetak, tanda tangan. Nah, yang triwulan itu apa? Kan di sini penilaian. Ini baru triwulan. Ini dari triwulan 1, 2, 3, sampai belum. Nah, ini Bu, sekalian Bu Khotimah. Ini kan saya baru triwulan 3, Bapak Ibu juga triwulan 3, belum triwulan 4. Tambahkan saja sini. Tambah periode penilaian triwulan 4. Atau final juga boleh. Langsung final atau? Makanya nanti nunggu informasi kan saya belum tak isi. Kalau udah klik tanggung nanti dia panjenengan nunggu lagi. Terus itu kayak nanti triwulan 4 karena kita periode. Triwulan 4 oke. Nah di sini kalau kepalanya ganti, kepala madrasahnya ganti di rencana aksi yang tadinya Pak Akso, tadinya Pak Arif, karena kepala madrasah ganti jadi Pak Zahid contoh, sudah di-update ya. Syaratnya di-update dulu. Hubungi admin update dulu, di-update. Kalau belum di-update nggak bakalan bisa muncul. Di-update jadi Pak Arif Hanafi Pak Zahid kepala madrasah 1. Klik muat ulang. Nanti berubah di sini. Berubah menjadi Pak yang terbaru. Kayak kemarin kepala min ada mutasi juga sama kayak Pak. Jangan ubah-ubah di SKP awal jangan diubah-ubah. Kalau diubah nanti jadi masalah kan waktu perjanjian kontrak kan sama kepala yang lama. Sedangkan penilaiannya dengan kepala baru. Kelanjutnya basah. Terus itu jadi SKP itu adalah 1 tahun. Penilaiannya periodik triwulan. Terus itu cukup? Matur nuwun atas kelihatannya, mohon maaf. Nanti barangkali pertanyaan silakan japri, tapi mohon sabar kalau jawabnya lama maaf. Antri. Bukannya masalah kalau jawab, karena kadang jawabannya nanti sama, pertanyaan sama jawabannya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya barangkali banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan di forum ini umum ketemu saya juga mohon maaf apabila banyak masih kami di kepegawaian umumnya khususnya kami sendiri pribadi belum bisa melayani sepenuh hati, belum bisa pengen memuaskan tapi nggak bisa. Matur nuwun, kalau memuaskan saya bukan pemuas ya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita boleh aplaus untuk Pak narasumber kita. Ya, padahal tadi temanya cuma 1 menaikkan pangkat, tapi melebar sampai kemana-mana ya. Mumpung ada ahlinya soalnya gitu ya Bapak Ibu Guru ya.
Nggak puas ya? Belum puas Pak narasumber. Jadi tadi beliau menyampaikan bahwa yang belum silakan japri beliau, walaupun nanti jawabannya daftar tunggu. Baik, kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang beliau ajarkan kepada kita bermanfaat. Tolong Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini wakil dari tiap ranting, monggo nanti disampaikan informasi-informasi apa saja yang sudah dipanjenengan terima pada hari ini. Demikian. Terima kasih Pak Ruswanto, Sarjana Manajemen, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya janji ya, yang PSN ya, kapan waktu Ibu nanti akan kami share tutorialnya yang terkait dengan TTE, biar Bapak Ibu bisa punya, ya keren lah TTE-nya. Dan tadi saya mohon maaf, tadi salah menyebutkan Ruswanto Sarjana Manajemen, salah. Sarjana mengaji. Pak Rus, jadi itu TTI itu tidak hanya untuk kepala madras aja ya, masing-masing ASN. Kalau